Saat menjelang pagi, Zara benar-benar dibuat terkejut saat ia mendapati kedua tangan Sagara tepat berada di area gundukan miliknya. Seketika Zara langsung menjerit dan beranjak dari tempat tidurnya. Sementara Saga, ia mulai terusik akan suara penging di telinganya. Kurang ajar, dasar pria mesum, kau sengaja ingin melakukan ini terhadapku, jangan-jangan tadi malam Mas Saga sudah menggerayangi tubuhku. Gumamnya sambil menyilangkan kedua tangannya di atas dadanya. Saga yang terlihat kebingungan karena sikap aneh dari Zara, seketika ia memelototinya. Hei, kau ini bisa tidak sih sehari saja tidak membuat rusuh? Sampai berteriak segala, kau pikir ini hutan hah? Kupingku menjadi sakit gara-gara ulahmu yang sangat menyebalkan. Keluhnya kepada Zara. Abis, Mas Saga seenaknya saja menyentuhku. Jawabnya sangat polos. Saga pun menggeleng, ia tidak habis pikir dengan sikap istrinya. Woi, kau itu seperti seorang wanita yang masih gadis saja, kau sudah terbiasa kan disentuh oleh seorang pria, jadi jangan sok jual mahal, aku ini suamimu dan bebas melakukan apa saja terhadapmu. Tegasnya tidak mau kalah. Kali ini Zara tidak mau berdebat lagi, ia lebih memilih pergi ke kamar tidurnya dan segera melaksanakan kewajibannya sebagai seorang umat muslim. Sedangkan Saga lebih memilih untuk tidur kembali, tapi kenapa ia sulit untuk memejamkan matanya? Aku harus cari cara agar si wanita menyebalkan itu tidak kembali lagi ke kamar sebelah. Aha, aku ada ide, dan tentunya ideku sangat brilian. Ucapnya bermonolog. Sekitar pukul 8 pagi, akhirnya Saga tiba di perusahaan, tidak lupa John menyapa kehadiran bosnya, dan memang ia sudah menunggunya sedari tadi karena ada informasi penting yang ingin ia sampaikan terhadap tuannya. Setibanya di ruangannya, Saga segera duduk di kursi kebesarannya. Oh iya John, bagaimana mengenai pencarianmu tentang asal-usul istriku? Kebetulan sekali Tuan, saya telah mendapatkan informasi dari beberapa narasumber di kampung halamannya Nyonya Zara, kebetulan ada salah satu kerabat mendiang ayahnya Nyonya Zara yang telah menceritakan kejadian yang sebenarnya. Mendengar John berkata seperti itu, Saga menjadi sangat penasaran, ia mulai fokus dengan penjelasan dari John. Ya sudah ayo cepat kau ceritakan semuanya padaku. Ucapnya tidak sabar sampai akhirnya ia berpindah tempat duduk menuju kursi sofa yang menghadap ke arah jendela, dan Saga pun meminta John untuk duduk di sebelahnya. Baiklah Tuan, mungkin Anda akan cukup terkejut dengan informasi yang akan saya jelaskan kepada Anda. Jadi begini sekitar 20 tahun yang lalu, saat almarhum Pak Abdullah memancing di sungai bersama Pak Syamsuddin yakni narasumber yang telah memberikan informasi ini, mereka telah menemukan tubuh seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahunan telah mengapung di sungai. Baik Pak Abdullah dan Pak Syamsuddin, keduanya bergegas menyelamatkan tubuh bocah kecil tersebut, dan rupanya bocah kecil tersebut masih hidup. Lalu mereka buru-buru membawanya ke rumah sakit terdekat. Beruntungnya nyawanya bisa tertolong, namun sayangnya karena bocah kecil itu mengalami benturan di kepalanya, ia menjadi hilang ingatan, dan putri Pak Abdullah beserta istrinya berencana ingin mengadopsi bocah kecil tersebut, lalu mereka memberi nama bocah kecil itu adalah Zara Hafizah. Dek. Saga benar-benar terkejut dan tidak percaya atas kenyataan yang dijelaskan oleh John. Kau yakin dengan semua penjelasan dari Pak Syamsuddin, John? Saya sangat yakin Tuan, karena dari pihak rumah sakit yang pada saat itu pernah menyelamatkan Nyonya Zara, memiliki bukti rekam medis Nyonya, apalagi Pak Abdullah dan Pak Syamsuddin merupakan tokoh agama yang dihormati di desa tersebut. Tuturnya. Saga sampai mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, ia tidak habis pikir jika Zara dulunya telah mengalami nasib yang malang. Lantas apa kau sudah mencari tahu apa yang telah menyebabkan Zara tenggelam di sungai? Untuk itu, saya mohon maaf Tuan, karena saya tidak bisa mendapatkan informasi apapun soal kejadian yang telah menimpa Nyonya Zara sewaktu kecil,
entahlah saya merasa ada seseorang yang berusaha menutupi kasus ini dengan sangat rapat, sehingga saya dan Detektif Bayu merasa kesulitan, tapi saya dan Detektif Bayu akan berusaha keras untuk mengusut tuntas kasus ini Tuan, pihak berwajib pun ikut andil dalam kasus ini, karena Detektif Bayu merupakan anggota penegak hukum. Tegasnya. Lalu Saga menepuk bahu John. Ku percayakan kasus ini padamu John. Ucapnya tanpa ada keraguan. Siap Tuan, bolehkah saya memberikan saran untuk Anda? Saran apa John? Mulai hari ini bersikap baik dan lembutlah terhadap Nyonya Zara, Tuan. Nyonya adalah wanita baik-baik namun nasibnya saja yang tidak baik, semoga bersama Anda, Nyonya bisa mendapatkan kebahagiaan, dan tentunya Anda dan Nyonya bisa saling mencintai, meskipun saya sudah tahu jika Tuan sudah jatuh hati terhadap Nyonya Zara. Cakapnya dengan penuh keberanian, kali ini John tidak peduli jika dirinya terkena omelan dari tuannya. Tiba-tiba Saga langsung terdiam dan menundukkan kepalanya. Ia pun tersenyum tipis. Dari mana kau bisa tahu jika aku menyukai Zara? Dari cara Tuan memandang Nyonya, sangat persis ketika Anda memandang mendiang istri Anda, sorot mata Tuan menandakan jika Tuan begitu mencintai wanita di hadapan Tuan. Jika memang betul apa yang saya katakan ini adalah benar adanya, sebaiknya Tuan jangan terlalu memendam perasaan Anda berlarut-larut, katakanlah secepatnya biar Nyonya segera tahu perasaan Tuan terhadapnya, sebelum semuanya terlambat. Ujarnya malah membuat Saga memelototi dirinya. Apa maksud perkataanmu itu John? Maaf Tuan, bukannya saya menakuti Tuan, tapi saat ini Nyonya berada dalam bahaya, entah dendam seperti apa si pelaku sampai tega ingin menghabisi Nyonya. Saya sempat berasumsi jika si pelaku yang telah menyebabkan Nyonya tenggelam di sungai, mungkin pikirnya jika Nyonya telah tiada, namun rupanya si pelaku masih penasaran apakah Nyonya masih hidup atau sudah mati, dan saat ini si pelaku telah berhasil menemukan kembali Nyonya dalam keadaan hidup, itu artinya si pelaku akan melakukan beribu cara untuk menghabisi Nyonya, Anda harus ekstra waspada Tuan. Ujarnya memberikan peringatan terhadap tuannya. Saga pun mengangguk, mulai hari ini ia akan melakukan pengamanan ekstra untuk keselamatan Zara, wanita yang saat ini telah berlabuh di hatinya, dan Saga tidak mau sampai terulang kembali kehilangan wanita yang dicintainya, cukup hanya Noura seorang yang pada saat itu pergi meninggalkannya atas takdir dari Tuhan. Kediaman Shailendra. Menjelang malam, kini Saga sudah berada di rumahnya, kali ini ia menyempatkan diri untuk pergi ke kamar Maura dan Akila, rupanya Maura belum tertidur dengan pulas sehingga ia tahu jika papahnya sedang berada di sampingnya, berbeda dengan Lala, sedari tadi ia sudah berada di langit ketujuh. Papa, ucapnya sambil mengucek kedua bola matanya yang sudah menyipit. Papa kira, kamu sudah tidur. Belum Pah. Aku kangen sama Papa, kapan Papa menyempatkan diri untuk sehari saja tidak bekerja, aku ingin kita pergi bertamasya bersama Bunda dan juga Lala. Pintanya merengek. Iya sayang, nanti ya setelah pekerjaan Papa selesai, Papa janji akan ajak kalian jalan-jalan. Balasnya sambil memeluk putrinya. Pah, terima kasih ya karena sudah membawa Bunda Zara dan juga Lala ke rumah ini. Baru kali ini aku merasakan kebahagiaan yang seutuhnya, ternyata seperti ini rasanya memiliki seorang ibu dan juga saudara perempuan, aku ingin segera sembuh Pah, aku tidak mau terus-terusan hidup di atas kursi roda. Ucapnya sambil terisak. Mendengar putrinya berkata seperti itu, entah kenapa Saga merasakan nyeri di dadanya, dia jadi teringat sikapnya dulu terhadap Maura, sungguh sangat kejam dan tidak berperasaan. Ia pun memeluk erat tubuh Maura. Papa janji akan membuatmu selalu bahagia, putriku. Dan sampai kapanpun Papa akan mempertahankan Zara dan juga Akila di rumah ini, karena mereka adalah sumber kebahagiaanmu, maafkan semua kesalahan Papa di masa lalu, Papa sangat menyayangimu, Maura. Batinnya bersungguh-sungguh.